Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kun 13. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tutorial Microsoft Project. Untuk part ke-15 ini kita akan membahas mengenai cara mengatur mata uang, standard rate, dan overtime rate atau lembur. Nah, pada di part 15 ini kita akan membahas dari teman kita yang request untuk bagaimana cara mengatur mata uang untuk lembur di Microsoft Project. Sebelum saya mulai, apabila teman-teman belum memiliki file RAB-nya, teman-teman bisa mendownloadnya. Link sudah saya berikan di deskripsi. Dan apabila teman-teman juga belum memiliki software Microsoft Project, di sini saya memakai Microsoft Project 2016. Saya sudah memberikan link untuk downloadnya juga di deskripsi. Silakan teman-teman bisa mengambilnya. Di situ sudah saya berikan untuk Microsoft Project 2013 dan 2016. Silakan di-download. Oke, langsung saja kita langsung mulai tutorial Microsoft Project part 15 mengenai cara mengatur mata uang standard rate, atau ini bisa disebut sebagai upah normal, dan overtime rate atau upah untuk lembur. Silakan ditonton, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, yang sudah memiliki filenya silakan dibuka. Dan apabila yang belum memiliki, bisa di-download di deskripsi ya. Oke, langsung saja. Dimana kita akan mengatur mata uang serta satuan untuk standard rate maupun yang overtime. Kita bisa melihat atau mengecek ya, itu dengan cara pada bagian menu tas ini pilih Gantt chart. Tapi kita klik yang segitiga kecil ini. Nah, sampai muncul drop down kayak gini. Lalu pilih result sheet. Nah, maka akan muncul lembar seperti ini. Atau teman-teman juga bisa melihat lembar sumber daya atau result sheet tersebut di menu view, kemudian pilih result sheet. Nah, teman-teman, di lembar ini kita akan berfokus kepada bagian STD rate atau standard rate, yaitu adalah untuk biaya upah normal. Kemudian ada OVT yaitu overtime, itu adalah biaya lembur. Baik, nanti kita akan coba ya bagaimana mengaturnya. Misal untuk sumber daya A, kita langsung enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian type ini, tipenya ini, teman-teman pilih work ya, agar dia bisa memunculkan STD rate maupun yang overtime bisa kita edit. Misal 500, overtime-nya 100. Nah, tapi apabila kalau teman-teman ini mengganti ke material, ini hilang, hanya sebagai ke STD rate. Karena overtime rate ini hanya berlaku untuk resort yang dia bekerja dibayar per hari atau bisa per jam dan sebagainya. Berbeda dengan material yang dia dibayar keseluruhan. Jadi ingat-ingat teman-teman, untuk resort yang memakai overtime OPT ini teman-teman harus ganti type-nya menjadi work ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, yang akan kita rubah adalah di bagian ini, RP0HR atau RP0HR. Apa itu? Nah, ini adalah mata uangnya. Kemudian pernya adalah satuan pembayarannya. Dia dibayar per jam atau hour, per hours ya. Nah, ini juga sama. Lalu bagaimana kita men-setting ini? Oke, kita langsung. Ini dari lembar ini kita balik ke Gantt chart terlebih dahulu.
Kemudian teman-teman pilih menu file, lalu cari bagian option. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan kotak dialog project option ya. Teman-teman bisa pilih bagian display. Nah, di bagian display ini teman-teman langsung perhatikan di bagian currency option for this project. Di sini ada macam-macam kolom ya, kolom isian, ada simbol, placement, decimal digit, currency. Nah, untuk simbol ini kita lihat currency dulu di mata uang. Di sini kita coba sebagai mata uang Indonesia atau rupiah. Kita pilih IDR. Nah, setelah muncul IDR ini, atau kita rubah coba ke yang lain. Teman-teman bisa lihat nih ya, yang bagian simbol ini dia akan berubah. Nah, ini akan berubah. Kita pilih IDR aja untuk Indonesia. Nah, untuk simbol ini akan berubah secara otomatis ketika kita merubah mata uang di sini. Nah, untuk placement ini kita coba lihat. Ini adalah penempatan mata uang tersebut. Bisa di depan angka, atau di belakang angka, atau di depan angka dengan spasi, atau di belakang angka dengan spasi. Kita pilih yang depan angka tanpa spasi ya. Kemudian untuk decimal digit ini, dia hanya sampai 2 digit di belakang koma. Sehingga apabila teman-teman menginputkan angka di Microsoft Project dengan angka di belakang koma lebih dari 2, dia akan terakumulasi sendiri menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi teman-teman perhatikan, kalau ingin menginputkan angka di Microsoft Project, diusahakan angka itu 2 angka di belakang koma, karena ini desimal angka di Microsoft Project hanya mengenal 2 angka di belakang koma. Oke, kita kasih ke maksimal aja. Kemudian sebelum kita kita pindah ke bagian advance ya. Di bagian advance ini teman-teman perhatikan di bagian general option for this project. Di sini ada dua kolom isian untuk default standar dan default overtime. Upah standar atau upah normal kita biasanya ada yang dibayar per hari ataupun juga bisa per jam. Di sini kita untuk membedakan dengan lembur, karena lembur biasanya dibayar per jam ya. Kita buat untuk standar rate-nya atau upah normalnya kita buat per hari, dan untuk lembur per jam. Lalu bagaimana simbolnya atau untuk mengetahui bagaimana kita merubah ke hari atau ke jam, teman-teman bisa cek scroll ke bawah. Di sini ada namanya display option for this project. Di sini teman-teman perhatikan untuk singkatan menit itu dia jadi min atau m atau menit juga bisa. Kemudian jam itu bisa hr, h atau ditulis lengkap hours. Kemudian untuk hari bisa day, dj, atau day lengkap. Untuk week juga sama, minggu, bulan juga sama, bisa disingkat menjadi 3 nih, dan years atau tahun. Nah, di sini kita bisa mengisikan di bagian ini tulisan untuk per hari, bisa day atau day. Nah, di sini kita pakai day aja, day. Berarti untuk pengisian mata satuan pada standar rate atau upah normal, dia akan dibayar per day, hari. Sedangkan untuk overtime atau lembur dia akan dibayar per hours atau per jam. Kemudian kita Nah,
kita kembali ke resource ya, menu task pada Gantt resource, atau teman-teman juga bisa di bagian menu view resource. Nah, ini yang tadi kita hapus dulu karena ini masih memakai settingan yang lama tadi. Kita del aja, kita blok del. Ya, kecuali kita isi seumpama kita membuat resource-nya adalah A. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan secara otomatis ya menjadi per day ya, ini per hours atau per jam. Kita B C D. Nah, ini sudah kita buat, sudah kita setting. Cukup mudah kan teman-teman. Tutorial yang part ke 15 cukup simpel dan cukup mudah kan teman-teman. Jika teman-teman masih ada yang bingung atau mau request pembahasan lain, entah itu Microsoft Project maupun yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini serta klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya berharap teman-teman dapat memahami materi-materi Microsoft Project di channel ini, baik dari part-part sebelumnya, dari part 1 hingga part yang sekarang ini atau part 15, agar teman-teman mampu membuat scheduling yang mantap di Microsoft Project dengan tingkat kesalahan yang minim atau bahkan tidak ada kesalahan sedikit pun. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf, dan saya harap teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain agar ilmu Microsoft Project ini bisa tersebar luas ke teman-teman yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.